selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, mahasiswa dari Universitas Palatehan. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap Teteh. Untuk waktunya itu kurang lebih 5-10 menit. Tujuannya itu untuk menggali informasi yang ada dalam diri Teteh. Apakah boleh? Iya, boleh. Baik. Sebelum wawancara, saya akan memeriksa tanda-tanda vital Teteh terlebih dahulu ya. Untuk tekanan darahnya normal. Sekarang ke bagian sini ya Kak. Maaf, ketiaknya tolong diangkat. Angkatkan. Nadi juga normal, suhu juga normal. Sekarang lanjut ke wawancara. Teh, untuk nama Teteh siapa ya? Namanya Titi. Teteh Titi, alamatnya? Alamat Kapandoan. Umurnya berapa tahun? Umurnya 21 tahun. Oh iya Teh, apa Teteh merokok? Enggak sih kalau merokok. Minum minuman alkohol? Enggak juga. Mengkonsumsi narkoba? Enggak lah. Enggak. Terus bagaimana perasaan Teteh hari ini? Apakah gelisah, curiga, tidak berdaya? Kalau curiga enggak sih, biasa aja. Cuman gitu aja ya. Kadang saya suka nyalahin diri saya sendiri aja. Kok saya bisa kayak gini ya gitu. Itu aja paling. Terus iya di ekspresi bagaimana Teteh memandang diri Teteh sendiri? Gimana ya, kalau memandang diri saya sendiri ya mungkin cukup tidak baik ya, soalnya saya juga punya masa lalu yang gak baik juga. Itu juga mungkin kesalahan saya sendiri, jadi itu mungkin yang gak menerima juga saya, jadi ya suka nyalahin diri sendiri aja gitu. Terus bagaimana Teteh memandang orang lain di sekitar Teteh? Ya kalau memandang orang lain gimana ya, mungkin ada orang yang gak baik, ada yang baiknya juga, ya itulah ya namanya manusia kali ya. Terus bagaimana orang lain bersikap terhadap Teteh sendiri? Selama ini sih mungkin baik-baik aja ya. Ya baik-baik aja sih. Apakah Teteh nyaman dengan keadaan Teteh saat ini? Enggak, pastinya enggak. Cuman pasti gak nyaman sih, soalnya saya ya gitu lah nih, suka nyalain diri saya sendiri aja gitu sih. Gak nyaman lah pokoknya. Iya benar. Apakah Teteh mensyukuri dengan keadaan Teteh saat ini? Kalau untuk sekarang mungkin bersyukur, cuman ada saatnya saya nggak bersyukur gitu, soalnya ya, saya balikin lagi ya ke yang tadi, itu sih permasalahan saya. Bagaimana perasaan Teteh mengenai penampilan Teteh sehari-hari maupun sekarang? Biasa aja sih, saya nggak gimana-gimana, orang saya gini-gini aja setiap hari juga. Bagaimana Teteh menggambarkan karakteristik Teteh sendiri? Saya tuh pokoknya orang nggak baik, mungkin saya belum baik ya buat orang lain. Buktinya saya waktu dulu ngelakuin kesalahan yang membuat saya seperti ini sekarang gitu. Bagaimana orang lain menggambarkan diri Teteh? Gak tahu juga sih, soalnya saya nggak pernah nilai orang lain, jadi saya nggak tahu. Terus apa yang Teteh sukai dari diri Teteh sendiri? Nggak ada sih, nggak ada yang suka. Mungkin saya cantik kali ya. Ya. Apakah yang Teteh kerjakan selalu Teteh kerjakan dengan baik?
Kadang-kadang sih kalau saya mau ya saya kerjain, kalau misalkan nggak mau nggak saya kerjain. Terus apakah teteh memiliki bakat ataupun kekuatan maupun kemampuan di diri teteh gitu? Nggak ada ya, tapi saya suka suka main bulu tangkis gitu. Tapi itu jarang sih. Apa yang ingin teteh rubah dalam hidup teteh sekarang? Ya saya tuh cuma pengen minta maaf sama orang yang dulu pernah saya salah gitu loh saya ke dia. Cuman sampai sekarang tuh saya tuh selalu, walaupun udah dimaafin tuh selalu nyalahin diri saya sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya teh, kayak saya tuh ngerasa ya gitu aja, sering ngerasa salah banget gitu loh. Bagaimana nilai keyakinan teteh sendiri? Keyakinan agama, Iya. kalau agama sih baik-baik aja ya, soalnya saya juga agama Islam, jadi baik-baik aja. Bagaimana kegiatan ibadah teteh? Apakah sebelumnya tertinggal karena hal seperti ini atau memang lancar-lancar untuk ibadah? Kalau ibadah sih mungkin saya jarang-jarang ya, soalnya gitu saya kadang suka ngomong sendiri, saya tuh kadang suka diam gitu, saya mikirin yang waktu dulu saya tuh nyalahin diri sendiri saya gitu loh, jadinya kalau sama ibadah tuh jarang. Terus apa hambatan atau kesulitan dalam melakukan ibadah teteh sendiri? Ya itu sering banyak pikiran, sering sendirian, sepi gitu aja. Apakah teteh bersedia untuk menceritakan mengenai keluarga teteh? Keluarga saya baik-baik aja, cuma waktu dulu ya saya pernah ada salah sama adik saya yang kedua, sampai saya nggak bisa melupain sampai sekarang. Walaupun udah dimaafin sama adik saya, tapi saya masih menyalahkan diri saya sendiri aja sih. Baik. Bagaimana hubungan teteh dengan orang terdekat? Baik-baik aja semuanya. Apa tanggung jawab teteh di keluarga teteh sendiri? Mungkin saya tulang punggung keluarga ya, karena anak pertama, itu aja sih. Apa tanggung jawab ibu di anjing? Apa tanggung jawab teteh dalam lingkungan sekitar? Tanggung jawabnya mungkin untuk membahagiakan orang sekitar ya, tanggung jawabnya. Tapi kayaknya nggak ada deh. Apakah teteh bangga dengan anggota keluarga teteh? Bangga sekali. Apakah teteh masih kerja? Iya. Jika masih, apakah teteh bangga dengan lingkungan kerja teteh? Ya bangga, ya udah kerja kok, bangga aja. Apakah teteh mendapat apa yang teteh inginkan? Kayaknya belum deh untuk saat ini. Tujuan apa dalam hidup teteh yang paling penting? Saya tuh cuma pengen ngebahagiain adik saya semuanya, apalagi yang kedua, karena mungkin saya ngerasa salah juga ya. Ya itu aja sih paling ya. Apakah teteh sudah merasa puas dengan hidup teteh sekarang? Belum, soalnya saya masih punya masih punya hambatan dalam diri saya sendiri gitu loh, jadi kayaknya belum deh. Apa yang teteh rasakan mengenai diri teteh sekarang? Ya gitu aja, suka ngerasa salah, suka ngerasa kayak selalu salah gitu, nyalahin diri sendiri aja sih gitu. Bagaimana cara teteh menyikapi tanggapan orang lain? Ya saya mah gak suka nanggepin ya, paling saya cuma diem aja gitu. Bagaimana cara teteh menyikapi tanggapan orang lain mengenai keburukan yang belum tentu ada pada diri teteh? Ya udah sih diemin aja paling ya, nggak ngapa-ngapain juga, ya udah diemin aja. Baik, teh wawancaranya telah selesai. Mungkin 1 jam yang mendatang saya akan kembali lagi untuk melakukan penyuluhan terhadap teteh. Saya pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Selamat siang teh. Ya. Saya Siti Fauzia, mahasiswa dari Universitas Pelatihan, akan melakukan penyuluhan tentang harga diri rendah. Waktunya kurang lebih 5-10 menit ya teh. Apakah teteh sebelumnya sudah mengetahui apa itu harga diri rendah? Baik, saya akan menjelaskan apa itu harga diri rendah. Jadi harga diri rendah itu
merupakan menolak dirinya sebagai sesuatu yang tidak berharga dan tidak dapat bertanggung jawab atas kehidupan sendiri atau gagal menyesuaikan tingkah laku maupun cita-citanya. Adapun tanda-tanda harga diri rendah itu yang pertama mengejek dan mengkritik diri sendiri, lalu merendahkan martabat diri sendiri, merasa bersalah dan khawatir, menghukum diri sendiri, menolak diri sendiri, mengalami gejala fisik yaitu tekanan darah tinggi, gangguan penggunaan zat, menunda keputusan, sulit bergaul, lalu menghindari kesenangan yang dapat memberi rasa puas. Lalu di sini ada peran dalam meningkatkan harga diri, yaitu menjalin hubungan yang saling percaya diri, memberi kegiatan sesuai kemampuan klien, lalu meningkatkan kontrak dengan orang lain. Proses terjadinya itu pada masa kecil yang sering disalahkan, jarang diberi pujian atau keberhasilannya. Pada masa remaja keberadaannya kurang dihargai, tidak diberi kesempatan dan tidak diterima. Sering gagal di sekolah maupun pekerjaan ataupun pergaulan. Terus lingkungannya cenderung mengucilkan atau menuntut lebih dari kemampuannya. Apakah Tata sudah memahami apa itu harga diri rendah? Jadi saya udah ngerti sih, cuman berarti saya harus ngapain dong? Kan Tata itu merasa bahwa diri Tata itu selalu bersalah. Menurut saya Tata coba buang rasa bersalah Tata itu, mencoba Tata berpikir positif. Tata penyuluhannya udah selesai. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.